Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi berikutnya ini, saya akan sampaikan overview tentang pressure vessel introduction. Nah, pressure vessel itu memang banyak digunakan ya di beragam industri. Ya, banyak sekali industri makanan, industri power plant, industri oil and gas, industri perkapalan dan sebagainya. Di dalamnya banyak bersinggungan tentang pressure vessel ini. Ini contoh beberapa gambar yang berkaitan dengan pressure vessel. Misalkan ini ada spherical shell pressure vessel. Ini ada horizontal pressure vessel. Ini ada vertical pressure vessel. Dan ini ada kapal yang di dalamnya ada pressure vessel yang dipakai untuk mengangkut kebutuhan sesuai dengan permintaan customer. Artinya pressure vessel ini sebuah keilmuan yang nanti akan banyak sekali gunanya di dunia industri. Ya, makanya kalau saudara punya ketertarikan terhadap bidang ini, ya pastikan saudara segera setting pikiran dan modal untuk bergelut dengan dunia pressure vessel. Misalkan nanti kalau saudara ikut API misalkan, API standar, API 570 berkaitan dengan inspeksinya. Atau kalau mengambil sertifikasi di migas, saudara bisa berkecimpung di dalam dunia pressure vessel, dunia inspeksinya. Atau kalau mau di dalam desainnya, saudara segera belajar untuk bisa melakukan kajian analitis maupun simulatif dengan software. Banyak software yang bisa dipakai, misalkan ANSYS, SolidWorks, CATIA, ya, dan lain-lain. Bahkan ada software-software spesifik yang bisa dipakai, misalkan PV Elite yang biasanya dipakai di dunia industri. Nah, itu sangat bermanfaat buat saudara, apalagi kalau saudara nanti terlibat di dalam dunia industri, khususnya yang berkaitan dengan pressure vessel. Nah, di sini nanti ya di materi kita ini ya nanti akan kita bahas pressure vessel apa itu? Ya, silinder maupun tank yang digunakan untuk store, ya, menyimpan fluid yang ada tekanannya. Ya, ini definisi pressure vessel. Ya, bisa silinder ya atau tank, tangki yang digunakan untuk menyimpan fluida yang bertekanan. Contoh sederhana misalkan kalau saudara lihat di rumah punya Presto itu, nah punyanya ibumu atau punyanya emakmu itu, di sana ada itu bentuk dari salah satu contoh ya bisa disebut dengan bejana bertekanan. Nah, kemudian juga pressure vessel are designed with great care because rupture of pressure vessel mean an explosion. Ya. Nah, ini pressure vessel itu didesain dengan pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa karena dampak dari kegagalannya itu bisa menyebabkan banyak sekali kerugian, baik nyawa maupun benda-benda yang lain. Saya pernah mengalami bentuk seperti ini, makanya saya sangat takut kalau bekerja di daerah yang bertekanan itu. Misalkan boiler, steam drum, gas economizer, dan seterusnya. Itu benda-benda yang saya pernah mengalaminya dan cukup
traumatis begitu. Kemudian juga the material pressure vessel may be brittle. Ya, bisa jadi material yang ada dipakai di pressure vessel bisa brittle. Ya, bisa material yang brittle misalkan cast iron atau bisa juga ductile. Misalkan mild steel, stainless steel dan seterusnya. Nah, kemudian si pressure vessel itu banyak dipakai di beragam industri. Industri petroleum refining, ya, chemical, power plant, food, ya, farmasi dan sebagainya. Ini banyak sekali. Bahkan di makanan ini mungkin cukup banyak juga ya, yang berkaitan dengan pressure vessel. Artinya pressure vessel itu sangat dekat dengan lingkungan hidup kita. Di kimia, di gas, di power plant, ya makanan, bahkan obat-obatan juga melibatkan banyak sekali yang berkaitan dengan kebutuhan di pressure vessel sehingga kita perlu belajar. Nah, di sini diklasifikasikan ya berdasarkan dimensinya itu, maka pressure vessel itu ya dikelompokkan menjadi thin shell and thick shell. Ya, sel berdinding tipis dan sel berdinding tebal. Nah, apa kriterianya di sini? Walaupun ada beberapa perbedaan ya, nanti di beberapa literasi saudara bisa dapatkan perbedaan itu. Misalkan di sini disebutkan if the wall thickness of the cell T is less than 1/10 of the diameter of cell D, maka ya disebut dengan thin cell. Atau ya ini. Yang kedua, if the wall thickness of the cell is greater than 1/10 dari diameter of the cell, maka disebut dengan thick cell. Jadi dinding tipis dan dinding tebal. Bedanya adalah jika selnya itu di sini lebih kecil dari 1/10 diameter, itu tipis. Kalau lebih besar dari 1/10 diameter, maka itu masuk kategori thick cell. Kenapa dibedakan? Karena nanti akan ada bentuk perlakuannya, ya perhitungan stresnya. Kalau yang tipis nanti tegangan ke arah radialnya itu diabaikan, ya sehingga dianggap tegangan ke arah radialnya itu sama dengan 0. Tetapi kalau tebal nanti ada perhitungan tegangan tangensial dan tegangan radialnya. Ada tegangan longitudinal, ada tegangan sirkumferensial, dan ada tegangan radialnya. Nanti akan ada penjelasannya di bawah. Makanya perlu saudara pahami dulu. Ya, nanti banyak perhitungan-perhitungan kita aspeknya adalah pada vessel berdinding tipis. Nah, kemudian di sini berdasarkan according to the end construction, maka pressure vessel itu dikelompokkan menjadi ya, open end dan close end. Ya, a simple cylinder with piston such as a cylinder of press is example of open end vessel, whereas a tank is an example of closed end vessel. Jadi kalau ada yang pistonnya itu, ya misalkan ada penggeraknya di sana, maka dia masuk kategori open end. Sedangkan kalau tangki itu masuk kategori closed end. Nah, kemudian di sini klasifikasinya main type of pressure vessel in general. Ada horizontal seperti yang ada di gambar tadi itu, ada vertical vessel, ada spherical pressure vessel. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang sering ada di dalam dunia industri.
Nah, sehingga nanti pembahasannya kita hanya bahas mungkin di sini. Ya, horizontal pressure vessel, ya vertikal mungkin nanti spesifik untuk saudara yang tertarik, spherical mungkin tidak kita bahas. Karena waktunya nggak cukup. Ya. Nah, misalkan yang horizontal itu bisa kita lihat ya seperti ini modelnya horizontal. Nah, ini bentuknya. Kemudian ada supportnya. Ini horizontal. Ya. Ada juga yang vertikal. Vertikal. Nah, nanti bisa by leg support begini. Nah, ini ada selnya. Nah, ini vertikal vessel. Ada yang bentuknya spherical. Bola. Ya, nanti ada apanya? Leg supportnya. Kemudian ada branches-nya begitu untuk penguatnya. Nah, ini bentuk-bentuk vessel yang mungkin ada di dalam dunia industri seperti yang ada di gambaran yang tadi. Nah, kemudian ini bagian horizontal vessel. Di horizontal pressure vessel ada namanya nozzle. Ini ada sel. Sel ini kalau dipotong, dilihat potongan AA bentuknya seperti ini. Cylindrical cell. Ini ada head. Ada nozzle-nya. Nozzle itu apa? Nozzle itu adalah attachment yang dipasang ke sel maupun ke head. Jadi letaknya nozzle bisa di sel, bisa di head di sini. Ya, tergantung. Semua yang terpasang ke sel maupun head atau ke pressure vessel itu disebut dengan nozzle. Ya, attachment. Ya. Ini bentuk horizontal vessel. Kemudian yang vertikal juga hampir sama. Kalau yang horizontal tadi ini namanya support, saddle support. Ya di sini saddle support sliding. Ada saddle support fix. Jadi kenapa dipasang fix dan sliding? Untuk mengantisipasi adanya ya loading unloading di vessel ini supaya ini bisa bergerak ke sana saat bebannya kosong dan saat penuh karena beban berat dia bisa bergerak ke sana. Seperti pada jembatan di model mekanika teknik itu ada yang sliding, ada yang fix. Sama vessel nanti akan kita bahas di bukunya Pak McYesi. Di sana ada. Kemudian di sini yang vertikal ya ada head, ada cell, ada nozzle, ada support, namanya leg, kaki. Jumlahnya berapa? Tergantung. Ya, tergantung dari diameternya. Kemudian yang di sini ada yang spherical. Ya, untuk bola, cell spherical head, di sini ada kakinya juga. Ada cross branching-nya untuk penguatnya. Ya, ini ada leg support. Leg support. Supportnya bisa bentuknya bisa profile, bisa ya kolom begini, ya macam-macam tergantung desainnya saja. Kemudian main komponennya di pressure vessel itu ada cell, head, nozzle, and support. Ini yang
yang utama sebagai komponen utama di pressure vessel. Nanti ada lifting lug dan sebagainya, ya itu saat dibutuhkan nanti akan kita lakukan perhitungannya. Ya, nanti akan saya ajarkan juga. Kemudian sel. Sel itu apa sel? The cell is primary component that contain the pressure. Jadi ini komponen utama yang berisi tekanan itu adalah sel. Nah, pressure vessel cell ya dilas biasanya ya to form a structure that has common rotational axis. Most pressure vessel cell are cylindrical. Ya, umumnya cylindrical, bisa spherical, bisa conical. Ya, bentuknya. Bahkan sekarang kalau kita lihat di beberapa tangki yang dipakai untuk ngangkut bahan minyak itu bentuknya bisa agak lonjong dan sebagainya. Nah, kemudian head. Head itu apa? Head itu penjelasannya adalah all pressure vessel cell must be closed at the end by head. Ya. Di ujungnya biasanya ada tutupnya yang disebut dengan head. Ya, head are typically ya curve rather than flat. Jarang yang flat, ada tapi jarang. Karena kalau flat nanti butuh plat dengan ketebalan yang lebih besar. Nah, konfigurasinya ya biasanya thinner, lighter, and less expensive than flat head. Ya. Nah, kemudian ya ini can also be used inside a vessel. Ya, ada yang dipasang inside. Head are usually categorized by their shape. Ya, dikategorikan berdasarkan bentuknya. Ada yang ellipsoidal, hemispherical, tori spherical, conical, ya, tori conical, flat. Ya, ini umum yang biasanya dipakai. Sedangkan yang ellipsoidal itu biasanya 2:1. Apa itu maknanya 2:1? Perbandingan antara diameter major dan diameter minornya. Biasanya 2:1. Jadi bentuk ellipsoidal itu kan ada kalau ellipsoidal begini gambarannya. Nah, kalau elip nah, ini elip. Nah, ini namanya diameter majornya. DMA. Sedangkan yang di sini adalah diameter minornya. Nah, antara DMA dan DMI biasanya perbandingannya 2:1. Misal DMA-nya 100, DMI-nya 50. Itu arti dari ellipsoidal 2:1. Ini yang umum, walaupun ada nanti beberapa ellipsoidal head yang perbandingannya tidak 2:1. Nah, ini bentuk-bentuknya tipe head. Ada ellipsoidal, ada tori spherical, ada hemispherical, ada conical, ada tori conical. Ya, ini bentuk-bentuk yang biasa, walaupun ada yang flat. Nah, kemudian nozzle. Nozzle is a cylindrical component that penetrate to the cell or head of pressure vessel. Jadi, nozzle itu adalah komponen yang umumnya bentuknya cylindrical, penetrate, ya tersambung atau mengalami penetrasi ke sel atau head. Nozzle end are usually fling. Biasanya ujungnya nozzle itu disebut dengan fling. Ya, untuk apa? To allow for necessary connection and to permit easy disassembly for maintenance or access. Jadi biasanya bentuknya begini. Kalau ada misalkan
Ini pressure vessel, sel, ada head begitu, ada nozzle-nya. Di sini biasanya flank namanya. Nah, flanknya ini ya berguna untuk melakukan join ke sambungan pipeline berikutnya. Ya, makanya biasanya bentuknya itu ada flanknya. Ya, nozzle and usually flank. Nah, nozzle are used for following application: attach piping for flow into or out of the vessel. Ya, bisa di attach piping, pipeline. Attach instrument, ya, connection, level gauge, pressure gauge, dan lain-lain. Provide access to the vessel interior, ya, atau disebut orang dengan manhole atau manway. Provide the direct attachment other equipment. Misalkan ada heat exchanger, ya, atau mixer, itu digunakan attachment yang berhubungan dengan equipment yang lain. Nah, kemudian support. Support umumnya ada saddle, ada leg, ada skirt, ada lug. Ya, ini 4 tipe dari support. Nanti akan dibahas secara khusus perhitungan stresnya di bukunya Pak McDesy. Nah, saddle, horizontal drum are typically support by 2 location of saddle. Ya, ini biasanya horizontal vessel disupport dengan 2 saddle. Nah, bentuknya ya hitung-hitungannya nanti semuanya ada di guidance dari bukunya Pak McDesy. Contoh, ya ini skematis dari bentuk saddle. Ini namanya wear plate-nya, ini rib-nya, kemudian ini base plate-nya. Nah, ini nanti ada silindernya di sana, silinder sel. Ya, ini untuk menopang dari silinder selnya itu. Ini namanya saddle support. Nah, nanti yang dihitung apanya yang dihitung? Ya, tebal ini. Ya, web plate thickness-nya ini memenuhi syarat atau tidak. Ya, nanti akan ada perhitungannya. Jangan khawatir. Kemudian leg. Small vertical drum are typically support on leg that are welded to the lower portion of the cell. Nah, biasanya leg atau kakinya itu dipakai untuk vessel yang bentuknya vertikal. Di sini ada guidance-nya. The maximum ratio of support leg length to the drum diameter is typically 2:1. Ya, umumnya ya support leg length-nya dibanding diameter 2:1. Jadi length of leg-nya misalkan 50, berarti diameternya 25. Nah, number of leg needed depend on drum size and the load to be carried. Jadi jumlahnya itu tergantung dari diameter dari selnya dan juga beban yang mampu ditahan. Nah, biasanya support leg also ya juga dipakai di dalam spherical pressurized storage vessel. Ya. Ini seperti yang ada di gambar tadi. Ada cross bracing-nya between leg is typically used to help absorb wind and earthquake load. Jadi bracing-nya itu dipakai untuk ya mengabsorb angin. Ya. Itu yang biasa dipakai di leg support. Skirt, ya skirtnya terjemahnya dalam bahasa Inggris itu rok artinya. Seperti orang perempuan pakai rok atau pakai sarung ya, sarung. Nah, biasanya dipakai untuk apa? Untuk tall vertical cylindrical pressure vessel. Jadi untuk vertikal yang tinggi, bentuknya cylindrical, biasanya pakai skirt support. Ya. Ya, support skirt cylindrical cell section that welded either to the lower portion of the vessel cell or to the bottom head. Ya, nanti dilas
di bagian bawah selnya melingkar. Ya, melingkar dari seluruh bagian permukaan sel atau di bagian headnya. Nah, skirt for spherical vessel are welded to the vessel near the midplane of the cell. Kalau spherical vessel, maka pemasangan skirtnya adalah near the midplane, dekat dengan bagian tengah dari selnya. Nah, the skirt is normally long enough to provide enough flexibility so that radial thermal expansion of the cell does not cause high thermal stress at its junction with skirt. Jadi supaya ada fleksibilitas sehingga expansion thermalnya itu tidak memberikan dampak high thermal stress pada sambungan skirtnya. Kemudian ada juga lug. Lug ada skirt, ada lug. Nah, ini bentuk-bentuk tipe support. Nah, di sini ada ketentuan. The use of lug typically limited to the vessel of small to medium diameter, 1 sampai 10 feet, and ketinggiannya moderate. Ya, di mana rasionya ya height to diameter rasionya 2:1 atau 5:1. Ya, misalkan height to diameter 2:1 maksudnya tingginya 100, diameternya 50. Atau kalau 5:1, tingginya 100, diameternya 20. Ya, 1/5-nya. Nah, itu bisa pakai lug. Bentuknya apa? Nah, ini lug. Ya, ini vesselnya, ini lugnya. Ya, nanti ada penumpunya di sini. Ya, ini ada apa ya? Bis konkrit atau baja juga bisa. Nah, kemudian berikutnya thin cylindrical cell under internal pressure. Di sini ada pembahasan tentang cylindrical cell atau sel silinder berdinding tipis yang dikenai internal pressure. Ini adalah untuk filosofis pembahasan tentang cylindrical cell. Ini sangat penting sebagai dasar buat kita untuk bisa melakukan perhitungan-perhitungan berikutnya. Nah, the analysis of stress induced in thin cylindrical cell are made on the following assumption. Asumsinya adalah ya, efek curvature of cylindrical wall is neglected. Jadi pengaruh dari curvature-nya silinder itu diabaikan. Mungkin bentuknya tidak silinder banget, dianggap silinder, makanya diabaikan. Kemudian the tensile stress are uniform, distribute over the section of the wall. Asumsinya juga adalah tensile stress-nya itu seragam, terdistribusi pada ya, dinding selnya itu. Yang ketiga, asumsinya adalah efek restraint. Ya, efek dari restraint action, ya, aksi akibat ya head at the end of the pressure vessel is neglected. Jadi karena ada penyambungan head itu ada efek restraint, tapi nanti di dalam perhitungannya diabaikan. Nah, kemudian when thin cylindrical cell is subjected to internal pressure, jika silinder berdinding tipis itu dikenai internal pressure, it is likely to fail in the following two ways. Ya, kemungkinan terjadinya kegagalan itu ada dua. Yang pertama, dia bisa gagal ketika menerima internal pressure itu. Gagalnya adalah along the longitudinal section. Ya, atau circumferentially splitting the cylinder into two through as shown in figure A. Jadi gagalnya itu searah longitudinal. Ya, pecah jadi dua. Ya, nanti bisa dilihat di gambar. Atau yang kedua, the fail across the transfer section. Ya, arahnya kalau ini arahnya sirkumferensial, kalau ini arahnya longitudinal.
splitting the cylinder into two cylindrical cells, sebagaimana yang ada di gambar B. Nah, ini yang pertama. Pecah jadi dua atau pedot. Ya, putus ini. Failure in the cylindrical cell along the longitudinal section. Ya, ini failure of cylindrical cell along the transverse section. Ini dua kemungkinan ini nanti jika silinder tipis dikenai internal pressure bisa jadi begini atau begini kegagalannya. Nanti akan dihitung, dikalkulasi kira-kira yang mungkin yang mana. Nah, yang pertama saudara perhatikan adalah di dalam cylindrical cell ada dua terminologi. Pertama, ini namanya sambungan longitudinal. Ya, sambungan longitudinal. Di dalam sambungan longitudinal ada tegangan sirkumferensial. Ini mengalami tegangan sirkumferensial. Nah, sirkumferensial or Hooke stress. A tensile stress acting in the direction tangential to the circumference is called circumferential or Hooke stress. In other words, it is a tensile stress on longitudinal section or on the cylindrical wall. Jadi, misalkan saya gambarkan di sini untuk memperjelas. Di dalam cylindrical cell, ya misalkan begini, saya gambarkan besar saja. Nanti kan ada join begini. Ini headnya. Nah, yang ini namanya longitudinal joint. Sedangkan yang ini namanya circumferential joint. Nah, saudara harus bisa memahami bahwa di sambungan longitudinal joint nanti akan ada stres. Stresnya arahnya ke sana. Saya gambarkan gini. Nah, stres. Sedangkan di circumferential joint, misalkan di sini, stresnya ke arah sana. Atau dalam bahasa yang biasanya dipakai dalam sambungan longitudinal, dalam longitudinal joint, ini nanti terjadi namanya stres sirkumferensial. Saya sebut begini. Sedangkan pada sambungan sirkumferensial nanti terdapat stres namanya tegangan longitudinal. Ya. Ini adalah hal yang saudara harus pahami bahwa ada tegangan longitudinal, ada tegangan sirkumferensial. Tegangan longitudinal pada sambungan sirkumferensial, pada sambungan longitudinal terdapat tegangan sirkumferensial. Makanya di sini ada pembahasan. Ini sambungan longitudinal, tegangannya sirkumferensial. Makanya disebutkan di sini Hooke stress atau circumferential stress itu on longitudinal section atau longitudinal joint. Nah, sehingga kita dapatkan kalkulasinya seperti ini. Total force acting on longitudinal section. Nah,
Ini pembahasannya begini. Untuk mempermudah, nah, kalau kita potong pada arah longitudinal tadi, sehingga kita dapatkan bentuk begini. Saya ambil elemen kecilnya. Nah, sehingga ada stres begini dan ada ini namanya internal stress. Ini namanya tegangan dindingnya. Jadi akibat pemotongan tadi maka terdapat dua kondisi karena mengalami internal stress. Nah, sesuai dengan kaidah keseimbangan sigma F, misalkan ini X, ini Y, ini Z, sigma F arah X sama dengan 0, maka kalau arahnya ke sini, ini positif, ke sana negatif, ini ke sana positif, ke atas sebaliknya itu negatif. Maka ya kita dapatkan persamaan keseimbangannya adalah Fx. Ya, tegangan pada arah X, F dinding ya dikurangi dengan F internal itu sama dengan 0. Ya. Kita ingat rumus yang dipakai biasanya tegangan itu adalah sama dengan F per A. Ya, sehingga F sama dengan tegangan kalikan A. Nah, kalau persamaannya seperti ini, F dinding yang mana F dinding? Berarti tegangan dinding darikan A dindingnya dikurang tegangan internalnya dikalikan A internal sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat A dindingnya yang mana itu A dinding? A dinding kalau boleh saya arsir yang ini. Nah, 2. Misalkan ini dimensinya adalah, saya ambil delta Z karena pada arah Y, sehingga kita dapatkan ya, A dindingnya itu adalah ya, saya taruh di sini. A dinding sama dengan delta Z kalikan dengan diameter. Karena jumlahnya 2, maka ini harus dikalikan 2. Kenapa 2? Karena ada di bawah dan di atas posisinya. Sehingga ini harus dikalikan dengan 2. Ini kali 2. Sedangkan A internalnya, A internal, yang mana itu A internal? Yang bagian ini. Saya arsir saja. A internalnya yang ini.
Nah, sehingga A internalnya itu sama dengan A internal sama dengan delta Z kalikan D. Dindingnya itu adalah delta Z kalikan T. Maaf, ini keliru nih. Nah, ini kalikan T. Kalikan 2. Sehingga kita dapatkan persamaan berikutnya adalah tegangan dinding kalikan dindingnya itu delta Z kalikan T kalikan 2 sama dengan tegangan internal kalikan A internal delta Z kalikan D. Sehingga kita dapatkan ya, tegangan dinding yang dicari atau tegangan dinding yang dicari sama dengan tegangan internal kalikan delta Z kalikan D dibagi dengan delta Z kalikan T kalikan 2. Nah, bisa kita coret. Nah, di sini karena ada yang sama, ini dicoret, ini dicoret. Sehingga kita dapatkan tegangan dinding sama dengan tegangan internal kalikan D dibagi dengan 2T. Ini yang disebut dengan tegangan sirkumferensial. Kenapa? Karena terjadi pada arah longitudinal. Ya. Berikutnya, untuk yang nah, untuk yang stres pada stres longitudinal atau stres yang terjadi pada arah sirkumferensial, bisa kita ilustrasikan seperti ini analisanya. Misalkan dengan cara yang sama, ada Z, ada Z, ada X. Misalkan bentuknya dipotong seperti ini. Nah, kemudian kita kasih ilustrasi tegangannya. Ada tegangan dindingnya ke sana. Ada yang di tengah. Nah, yang warna merah itu tegangan dindingnya, yang warna hitam itu tegangan internalnya. Sama persamaannya adalah sigma F sama dengan 0 ke arah Z. Nah, ingat tanda tekanan positif, X ini positif, ke atas positif. Kalau berlawanan berarti negatif. Berarti F internal dikurang F dinding sama dengan 0. Sama rumusnya. F internal itu sama dengan tegangan internal kalikan A internal dikurang tegangan dinding dikalikan A dindingnya. Kemudian yang beda apanya? Yang beda adalah tentang A-nya. Kalau A-nya yang internal,
Nah, kalau A-nya yang internal, A internal itu sama dengan, karena luasnya yang ini, yang dalam, karena bentuknya lingkaran, sama dengan pi per 4 kalikan D kuadrat. Sedangkan luas dindingnya, A dinding, itu luas yang nih, yang pinggir ini. Luasnya itu sama dengan, ini sama dengan keliling dikalikan tebal. Pi kalikan D dikalikan T. Sehingga dari sini kita dapatkan persamaan tegangan dinding sama dengan tegangan internal kalikan A internal dibagi dengan A dindingnya. Sama dengan apa? Tegangan internal kalikan A internalnya berapa? Pi per 4 D kuadrat dibagi Pi kalikan D kalikan T. Sehingga kita bisa lakukan pencoretan. Ini corek, D-nya hilang, ini hilang 1. Sehingga sama dengan tegangan internal kalikan D dibagi 4T. Ini yang disebut dengan tegangan longitudinal. Nah, tegangan longitudinal terjadi pada sambungan sirkumferensial. Kesimpulannya, tegangan sirkumferensial sama dengan 2 kali tegangan longitudinal. Nah, makanya kenapa biasanya yang dihitung itu adalah bagian tegangan sirkumferensial yang terjadi pada sambungan longitudinal. Karena ini besarnya 2 kali lebih besar. Nah, kemudian ini kita dapatkan, ya ini kan perhitungannya. Penurunannya tadi sudah saya lakukan. Kemudian di sini ada perhitungan thick cylindrical shell under internal pressure. Kalau tebal gimana? Jadi ingat ketebalan itu jika T adalah kurang dari 1/10 D, kalau tebal itu T lebih dari 1/10 D. Nah, ternyata menggunakan pendekatan formulasi ini. Ya, stress distribusi thick cylindrical shell yang dikenai internal pressure. Nah, tidak lagi 0, tapi ada distribusi tegangannya. Ini tegangan tangensial, ini tegangan radial. Perhatikan, ini pada ujung permukaannya tegangan radialnya sama dengan 0. Beda dengan yang tangensial, ada nilainya. Kalau ini tegangannya tarik, sedangkan yang radial di dalam ini tegangannya tekan. Ini bedanya. Nah, cara menghitungnya, tegangan tangensial dan radialnya, karena ada tangensial dan radial, maka menggunakan ekuasi atau persamaan Lim's equation, orang yang menemukan persamaan ini. Nah, di sini bla 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 bla, radial bla 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 bla. Ya. Nah, kemudian didekati dengan formulasi since we are concerned with the internal pressure. Jadi kalau tadi ada rumus yang berkaitan dengan ini internal, ini eksternal, out, maka dalam asumsinya perhitungannya dianggap external pressure-nya itu sama dengan 0, sehingga formulasinya jadi lebih sederhana. Tangensial stress-nya pada at
any radius X. At any radius X artinya itu sepanjang, maksudnya ini sepanjang, nah ini at any radius berarti sepanjang tebal ini pada ujung sini sampai ujung luar, ujung dalam sampai ujung luar, itu maksud dari at any radius X. Nah, sehingga didapatkan formulasi perhitungannya jadi seperti ini. Ya. Nanti bisa dibuktikan ya bahwa nilai radial stress pada bagian outer surface sama dengan 0, pada bagian maksimum radial stress in inner surface sama dengan kompresif. Ini bisa dihitung. Ya, nanti saudara lakukan pembuktian supaya mempermudah saudara. Baik, ini materi kita introduction of pressure vessel, membahas tentang stres pada silinder berdinding tipis. Semoga saudara dimudahkan untuk memahaminya. Saya doakan supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.